Audiotune mempersembahkan sebuah audiobook yang berjudul Aku Bukan Wanita Penggoda, karya dari Elis Kurniasih, bab ke-54, Keadaan Genting, dengan pengisi suara Sensen. Selamat mendengarkan. Pagi ini, matahari belum menampakkan diri. Di luar suasana masih tampak gelap. Walau 1 jam lagi kemungkinan matahari mulai menampakkan diri. Namun Hanin terbangun lebih dulu. Ia memandang wajah Kenan dan mengelus pipinya lembut. Ia tersenyum. Pria yang dulu sangat ia benci, kini menjadi ia sayangi. Sebelum beranjak dari tempat tidur, Hanin mengecup pipi Kenan. Lalu kecupan itu turun ke bibir Kenan yang sedikit berwarna merah. Karena Kenan adalah pria yang tidak pernah merokok, Kenan merasakan kecupan itu. Ia pun menahan pinggang istrinya, dan satu tangan lagi menahan tenggok Hanin agar ciuman itu menjadi lebih lama. Setelah puas, mereka pun menyudahi ciuman itu. Aku kira kamu belum bangun, kata Hanin. Kamu membangunkanku, dan membangunkan ini. Kenan menangkap tangan Hanin untuk menyentuh miliknya. Sontak Hanin menarik tangannya. Apaan sih, Ken? Ia tersenyum geli, karena sang suami benar-benar tidak pernah puas. Lalu Hanin segera turun dari tempat tidur. Namun pinggangnya kembali ditangkap oleh Kenan dan menindihnya. Satu lagi, please. Kenan memasang wajah memelas. Anggap saja ini rapel. Karena besok malam kita tidak tidur bersama. Hanin tertawa. Bisa begitu? Kenan pun tersenyum dan kembali memasang wajah innocent. Iya. Kasih nggak ya? Kelamaan. Kenan pun langsung menyerang Hanin. Alhasil mereka pun kembali bergelut. Hanin kembali melayani gairah besar sang suami yang tidak pernah merasa puas akan tubuhnya. Ia hanya pasrah dan menuruti apa yang Kenan inginkan. Sudah 30 menit berlalu, tapi mereka masih dalam penyatuan dan saling memberi nikmat. Kali ini Kenan benar-benar agresif. Pria itu melakukannya dengan sedikit kasar, namun Hanin tetap menyukainya. Kemudian 15 menit kemudian, akhirnya Kenan menyerah. Setelah Hanin mengambil alih permainan itu, Hanin pun ambruk di samping tubuh sang suami yang sedang menyandarkan tubuhnya di dinding tempat tidur. Kenan mengusap keringat yang menempel di dahi sang istri sembari menoleh ke arahnya. Terima kasih, sayang. Hanin mengangguk dan tersenyum. Pagi ini kamu kalah. Kenan membalas senyum itu. Ya, kamu semakin hebat sekarang. Hanin tersenyum dan berusaha bangkit dari tempat tidur itu. Udah aja dia malu. Ia segera berlalu untuk membersihkan diri. Pagi ini tubuhnya benar-benar lengket karena ulah sang suami. Bibir Kenan terus menyungging senyum saat melihat sang istri dengan malu berlalu ke kamar mandi. Kenan mengecup pipi sang istri saat Hanin tengah menyiapkan sarapan pagi. Ia merapikan dasinya sembari berdiri di samping Hanin dan menyandarkan tubuhnya di kitchen set dengan menghadap ke arah sang istri. Kemudian Hanin melirik ke arah Kenan yang hendak memasangkan dasinya. Ia meninggalkan omelet yang sedang ia tata untuk disajikan pada sang suami. Tangan Hanin beralih pada dasi yang hendak Kenan pakai. Sini aku bantu. Hanin meraih dasi itu dan memakaikannya. Kenan pun sedikit menunduk agar Hanin dapat leluasa memasangkan dasi itu. Ia menatap lekas wajah sang istri karena wajah Hanin tepat berada di hadapannya tanpa jarak. Ia tak habis pikir, mengapa bisa-bisanya ia menyukai selingkuhan suami adiknya. Ini adalah hal tergila dalam hidup Kenan. Ia tak tahu bagaimana reaksi ibu dan adiknya nanti. Namun ia akan menghadapinya. Apapun yang terjadi, Hanin patut untuk diperjuangkan. Karena sang istri berbeda dari wanita lain, dan wanita seperti Haninlah yang ia inginkan. Sudah, Hanin menepuk dada Kenan. Sepertinya ini belum rapi. Alasan Kenan yang masih ingin menatap sang istri lebih lama. Masa, udah rapi kok. Hanin malah serius menatap dasi yang telah ia pasang di dada suaminya. Kenan terkekeh geli. Sang istri mudah sekali dibohongi. Pantas saja ia dengan mudah dibohongi oleh Gunawan yang memang playboy kelas kakap. Ini belum rapi. Sepertinya harus diulang. Kenan malah menarik dasi itu kembali sehingga menjadi berantakan lagi. Ih, kok digituin malah jadi berantakan lagi, Ken? Hanin menatap kesal ke arah Kenan.
Karena kamu pasangnya belum rapi. Rapiin lagi. Kenan membusungkan dadanya. Ribet. Kenan kembali tertawa. Ia suka melihat wajah Hanin yang kesal, karena semakin membuatnya gemas. Suara bel apartemen Kenan berbunyi. Hanin hampir selesai memasangkan dasi itu kembali. Iya, tunggu, teriak Hanin. Siapa sih yang gak sabaran banget? Gerutu Hanin karena sedetik lagi ia selesai memasangkan dasi itu. Marah-marah mulu sih, nanti cepet tua loh. Lidah Kenan sembari mencubit ujung hidung Hanin setelah dasi itu terpasang sempurna. Kemudian Kenan meninggalkan Hanin di dapur untuk membuka pintu. Hai. Kenan menyapa kedua wanita yang sudah berdiri di depan pintu apartemennya. Hai. Ayo masuk. Kenan menyuruh kedua wanita itu masuk ke dalam apartemennya. Di mana Hanin? Tanya salah satu wanita itu. Ada di dapur. Sebentar aku panggilkan. Kenan meninggalkan kedua wanita itu dan kembali menghampiri sang istri yang masih berada di dapur. Ada siapa, Ken? Vicky ya? Tanya Hanin saat melihat suaminya tengah menghampiri. Tamu kamu. Tamu aku? Siapa? Tanya Hanin bingung. Pasalnya tidak ada teman ataupun saudara yang tahu keberadaannya saat ini. Ia seperti tengah menjadi istri simpanan pengusaha muda yang sukses dan terkenal itu. Sini, aku bawakan makanan itu. Kamu temui tamumu di luar. Kenan mengambil alih piring-piring yang akan Hanin bawa ke meja makan. Perlahan Hanin melangkahkan kakinya keluar. Ada siapa sih, Ken? Lihat saja, ucap Kenan sembari meletakkan piring itu di meja. Ibumu dan Kiara? Tanya Hanin takut. Kenan menggeleng. Gak mungkin. Gak mungkin ya. Hanin bergumam sendiri dan ia melihat kedua wanita itu. Hanin! Teriak kedua wanita itu bersamaan saat mereka melihat Hanin. Ah! Teriak Hanin tak percaya sembari menutup mulutnya. Irma, Carmen! Kenan mendekati sang istri dan merangkul bahunya. Ken, mereka? Tanya Hanin pada sang suami sambil menunjuk ke arah Irma dan Carmen yang sudah berdiri di hadapannya. Kenan mengangguk. Mereka kesini untuk menemanimu selama aku pergi. Ah! Hanin teriak lagi, sembari menghamburkan pelukan ke tubuh sang suami. Kamu sweet banget sih, Ken. Sepertinya aku jadi semakin cinta. Hanin kembali memeluk Kenan dan mengecup seluruh wajahnya. Kenan hanya tersenyum senang saat sang istri memperlakukannya seperti itu. Memang sangat mudah membuat sang istri bahagia. Tidak perlu dengan membeli barang branded atau limited edition seperti Vanessa. Bertemu sahabatnya saja, Hanin sudah kegirangan seperti ini. Kita jadi obat nyamuk kayaknya, Ir, ucap Carmen. Sontak Hanin melepaskan pelukannya pada sang suami. Ia pun langsung menghamburkan pelukan pada kedua sahabatnya itu. Mereka pun berpelukan bertiga. Kangen! Hanin mengeratkan pelukan pada kedua sahabatnya itu. Gue juga kangen, lu tiba-tiba menghilang, Han, saut Irma. Gue apalagi, ucap Carmen. Ketiga wanita ini terdengar ramai dan heboh, sedangkan Kenan hanya bisa menggelengkan kepala melihat para wanita itu. Setelah puas berpelukan, Hanin dan Kenan mengajak kedua wanita itu sarapan bersama. Mereka duduk di meja makan. Lalu tak lama kemudian Kenan pun pamit. Irma, Carmen, tolong jaga Hanin ya. Siap, Pak, jawab Irma. Beres, Mr. Kenan, saut Carmen. Baiklah sayang, aku tinggal ya. Kenan tersenyum ke arah Hanin dengan tangan yang tetap merangkul bahunya. Aku antar sampai pintu. Hanin mengikuti langkah suaminya hingga keluar. Sayang, jangan keluar dari apartemen ini. Kalau kamu membutuhkan sesuatu, minta tolong Carmen. Kenan tidak menyebut Irma, karena karyawannya itu tengah hamil tua dan tidak mungkin warawiri sendiri. Hanin mengangguk. Kamu juga sering kabari aku. Itu pasti, jawab Kenan tersenyum. Aku pasti akan merindukanmu. Aku juga. Kenan mencium bibir Hanin sekilas dan Hanin pun membalasnya. Aku menunggumu. Semoga urusanmu di sana cepat selesai, ucap Hanin. Amin. Kenan tersenyum dan mengangguk, lalu melambaikan tangannya dan meninggalkan Hanin yang masih berdiri di pintu. Ia melihat punggung sang suami yang kian menjauh. Hanin kembali masuk ke dalam dan menutup rapat pintu itu kembali. Ia melihat kedua sahabatnya tengah bertolak pinggang. Gue butuh penjelasan, ucap Carmen yang baru mengetahui bahwa Hanin istri dari Kenan Aritama. Gue apa lagi? Ternyata waktu lu diseret keluar dari kantor itu bukan karena dipecat.
tapi malah dibawa ke apartemen mewah ini. Luar biasa. Ledek Irma. Hanin tertawa. Tenang, gue akan cerita semuanya. Tapi ngomong-ngomong, kalian diizinin suami kalian buat temenin aku di sini. Bukannya A.A. Rizky paling gak bisa ditinggal ya? Hanin menunjuk pada Irma, karena suami Irma memang tidak pernah bisa jauh dari istrinya. Apalagi sang istri tengah hamil tua. Terus, Carmen, Kak Yuda kasihan dong, harus ngurusin Yuki sendirian. Ucap Hanin lagi. Kali ini ia melirik ke arah Carmen. Ya, mau gimana lagi? Kenan bos gue. Dia ngasih gue bonus gede banget buat nemenin lo di sini. Jawab Irma. Kalau gue, untung si Yuki lagi di rumah omanya. Dan lo tau lah, Kenan itu pelanggan VVIP di klub suami gue. Jadi Yuda malah yang nyuruh gue kesini. Hanin tertawa. Ya ampun, ternyata sebesar itu pengaruh dia. Hanin tak percaya memiliki suami yang tajir melintir. Lo benar-benar dapat kelas kakap, Han. Luar biasa. Ujar Carmen. Iya loh, gak nyangka gue. Tapi Kenan bukannya punya tunangan ya? Model kan? Siapa deh namanya? Tanya Irma. Vanessa, jawab Carmen. Ya udah, mending kita ngobrol di balkon aja yuk. Hanin mengajak kedua sahabatnya ke balkon besar yang berada dekat dengan ruang televisi. Ia pun menceritakan semua tentangnya dan Kenan. Sebelumnya, kedua sahabat Hanin itu tahu tentang nasib Hanin yang sempat terombang-ambing karena ulah Gunawan yang diketahui sudah beristri dan memiliki kakak ipar yang psiko. Hanya saja mereka tidak tahu siapa pria psiko yang telah membuat Hanin sempat menderita dan pergi ke sana kemari untuk menjauh. Jadi cowok psiko itu Kenan, bos gue? Tanya Irma. Hanin mengangguk. Dan gue malah masuk perusahaannya dia. Gila, cerita hidup lo udah kayak di novel, Han. Carmen menggelengkan kepalanya. Di Jakarta, Gunawan pagi-pagi menyambangi kediaman utama keluarga Aditama. Kiara! Kiara! Gunawan memanggil nama istrinya sembari berteriak. Kiara pun langsung keluar dari rumah itu. Ada apa, Mas? Aku butuh penjelasanmu. Penjelasan apa? Tanya Kiara bingung. Ada hubungan apa antara kamu dan Vicky? Sontak Kiara membeku. Tak lama kemudian Vicky pun datang dan memarkirkan mobilnya di sana. Gunawan dan Kiara yang sedang berdiri di teras rumah itu pun melihat ke arah Vicky yang baru saja keluar dari mobil. Nah, kebetulan dia juga ada di sini. Ucap Gunawan. Kiara menatap Vicky dan memberi kode agar pria itu segera pergi. Vicky pun melirik ke arah Kiara. Ia tahu kode yang dimaksud Kiara, namun ia tak ingin lagi menjadi pria pengecut. Ada apa, Gun? Tanya Vicky sembari melangkahkan kakinya untuk menghampiri kedua orang itu. Ada apa di antara kalian? Gunawan balik bertanya. Apa sih kamu, Mas? Datang-datang membuat keributan, nanti didengar Mami. Aku butuh penjelasan, Kiara. Lagi pula buat apa pria ini datang pagi-pagi ke sini? Gunawan mengentakkan dada Vicky. Lo pengen ganggu istri gue ya? Arah mata Gunawan menatap tajam ke arah Vicky. Istri? Sejak kapan lo menganggap Kiara istri lo? Apa karena dia saat ini sedang hamil anak lo? Terus baru lo sebut dia istri? Gunawan semakin tersulut emosi. Ia meraih kerah kemeja Vicky dan meremasnya. Gak usah jadi pahlawan kesiangan. Mas, jangan. Kiara mencoba melerai pertikaian antara Gunawan dan Vicky. Mendengar keributan, Rasti pun keluar dari kamar dan kakinya melangkah ke pintu utama. Aduh, ada apa ini? Tanya Rasti histeris saat mendapati kedua pria itu hendak berkelahi. Mami? Gunawan melepaskan tangannya pada kerah baju Vicky. Jika Vicky dan Gunawan bergelut, sudah pasti Gunawan akan menang, karena postur tubuh suami Kiara itu lebih tinggi dan lebih tegap dibanding asisten Kenan itu. Mengapa kalian bertengkar? Bukankah kalian bersahabat? Tanya Rasti. Mam, aku tahu siapa istri Kenan dan dia juga tahu, karena dia adalah saksi di pernikahan itu. Ucap Gunawan sembari melirik ke arah Vicky. Vicky pun membalas tatapan tajam itu. Entah apa yang ada di pikiran Gunawan, Vicky tidak mengerti. Gue akan memberitahu siapa wanita yang dinikahi Kenan pada Mami. Kalau lo gak bicara ada hubungan apa antara lo dan istri gue. Ancam Gunawan pada Vicky membuat posisi Vicky terjepit. Kiara dan Rasti pun menatap ke arah Vicky. Sementara Kenan masih dalam perjalanan menuju ke rumah sang ibu. Walau semula ia ingin ke kantor, dan setelah jam pulang kerja ia baru akan menemui sang ibu. Namun mendadak hatinya tak tenang.
Ia ingin segera menemui sang ibu detik ini juga. Ternyata di rumah itu memang keadaan sedang sangat genting. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.